Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mela Ananda dengan NIM 121430046. Saya dari kelompok 5. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempraktekkan atau membuat sebuah percobaan mengenai teorema superposisi. Nah, pada kesempatan kali ini, saya mendapat tugas, yaitu untuk membuat rangkaian teorema superposisi dan mencari arus dan tegangannya pada V3. Nah, seperti yang kita ketahui bersama, teorema superposisi sendiri adalah teorema yang mengubah suatu rangkaian yang rumit dan kompleks menjadi suatu rangkaian yang sederhana dengan satu sumber arus ataupun tegangan. Nah, untuk mengukur tegangan atau arus sendiri, yaitu kita akan menggunakan satu sumber independen saja. Nah, langsung saja, yaitu kita akan mencari terlebih dahulu tentang kita akan mencari tegangan pada rangkaian teorema superposisi. Sebelum itu, kita buat rangkaiannya terlebih dahulu sesuai dengan yang ada di modul. Oke, yang pertama yaitu kita akan membuat rangkaiannya. Nah, kita pilih resistor. Kemudian untuk nilainya sendiri itu sesuai dengan yang di modul. Untuk R1 sama dengan 1K. Lanjut kita pilih yang kedua, yaitu rangkaian kedua R2-nya sama dengan 1K juga. Untuk yang R3 1K. Untuk R yang keempat yaitu sebesar 10K. Dan posisinya berada di sini. Untuk R5 yaitu 5,6K ohm. 5,6 kilo ohm. Berada di sini. Nah, selanjutnya yaitu kita akan membuat sumbernya, yaitu dengan mengklik please source. Kemudian kita pilih power source dan kita pilih DC power. Klik OK. Pada teorema superposisi kali ini, untuk sumbernya ada 3. Maka kita letakkan 3. Untuk sumber yang kedua sendiri itu berada di samping, dan yang ketiga berada di atas R2. Nah, kemudian sebelum kita rangkai, pada modul R4 itu diubah dulu menjadi rotate 90 derajat. R5 juga rotate 90 derajat. Nah, untuk nilai V1 sendiri itu pada modul sebesar 3V. Maka kita ganti menjadi 3V. Untuk V2 yaitu 2V. Dan pada V3 yaitu sebesar 3V. Nah, setelah semua komponennya sudah lengkap, selanjutnya yaitu kita akan merangkai komponen ini menjadi rangkaian yang
Tuh, sebelum itu kita samakan jaraknya terlebih dahulu. Nah, lalu kita rangkai. Oh ya, jangan lupa untuk memilih ground, karena ground ini sangat penting, karena dia yang menjalankan rangkaian ini nantinya. Kita taruh aja di bawah, terus baru kita rangkai ini. Jangan lupa untuk samakan atau sejajarkan semua komponen ini, baru dirangkai. Untuk groundnya sendiri juga digabungkan. Kemudian, nah, yang V3 ini kita klik kanan, kita pilih rotate, baru bisa kita sambungkan. Nah, inilah bentuk dari teori rangkaian teorema superposisi. Nah, karena saya mendapatkan tugas untuk mencari arus dan tegangan pada V3, maka saya akan mematikan dua sumber, yaitu V1 dan V2. Artinya, untuk mencari V3 sendiri, kita cuma menggunakan satu sumber saja. Jadi, untuk menghidupkan V3 ini, kita matikan terlebih dahulu sumber yang lain, yaitu V1 dan V2. Untuk sumber ketegangan, ketika dia dinonaktifkan, maka dia akan bertindak sebagai short circuit atau hubungan singkat. Oke, langsung saja kita matikan, yaitu dengan mendelete, atau bisa juga dengan cara mengubah nilai dari V1 dan V2 itu menjadi 0. Tapi karena di video abangnya menggunakan dengan cara menghapus, maka saya mengikuti cara abangnya. Nah, setelah kita mengaktifkan V3, selanjutnya itu kita akan mencari nilai dari tegangan R1, R2, R3, R4, dan R5. Nah, caranya yaitu kita ambil multimeter yang berada di pojok atas, kemudian kita taruh di sini. Kemudian kita sambungkan begitu juga dengan untuk mencari tegangan pada R2, kita ambil multimeter, kita begitu juga dengan R3. Sampai
Nah, selanjutnya yaitu untuk R2 akan kita hubungkan, tetapi saya akan memindahkan R2 ke bawah. Jadi saya akan mengukurnya dari bawah. Kita pindahkan multimeter dan kita rotate. Nah, kita pindahkan dulu R4. Lalu kita hubungkan R dengan R2. Selanjutnya yaitu untuk R3. R3 sudah. Kemudian kita lanjut untuk mengukur R4. Kita rotate terlebih dahulu. Kemudian kita rotate untuk multimeter yang keempat. Setelah itu kita sambungkan atau kita hubungkan dengan R4. Nah, setelah itu kita ambil multimeter yang kelima. Kemudian kita rotate 90 dan kita hubungkan dengan R5. Setelah semua multimeter terpasang, selanjutnya itu kita akan display satu-satu terlebih dahulu. Kita akan melihat hasil dari tegangannya, yaitu dengan cara display untuk multimeter yang pertama dengan cara klik kiri. Nah, kemudian akan muncul hasil seperti pada layar. Kemudian untuk R2 didapatkan hasil 3V. Kemudian kita display atau kita runkan untuk R yang ketiga. Maka didapat hasil seperti ini. Kemudian R4. R4. Kemudian kita runkan. Maka didapatkan hasil seperti pada layar dan R5 yang terakhir. Kita runkan. Nah, maka didapat hasil 1448. Nah, ini merupakan hasil dari ini merupakan nilai dari tegangan pada teorema superposisi. Dapat kita lihat yaitu nilainya seperti pada gambar. Nah, selanjutnya kita akan mencari nilai dari nilai arus dari rangkaian ini. Langkah yang pertama itu kita hapus terlebih dahulu semua ini. Kemudian kita hapus terlebih dahulu yang ini. Harusnya delete semua.
Selanjutnya itu kita akan menghubungkan R1 dengan multimeter untuk mencari arusnya. Langkah yang pertama yaitu kita serikan terlebih dahulu. Caranya yaitu yang pertama untuk mencari R1 yaitu hapus ini. Kemudian hubungkan dengan multimeter. Nah, begitu juga untuk R2, untuk mencari R2. Yang pertama kita hapus ini terlebih dahulu. Kemudian kita sambungkan dengan multimeter yang kedua yang berada di bawah tadi. Nah, begitu juga untuk R3. Kita serikan terlebih dahulu dengan cara kita hapus. Kemudian kita hubungkan yang positif, nilai yang positif berada pada sebelah R3. Kemudian yang negatif. Nah, selanjutnya untuk R4. Untuk R4 yang kita hapus yaitu yang ini. Hapus. Kemudian hubungkan dengan yang titik-titik yang di atas. Kita hubungkan ini terlebih dahulu. Nah, untuk multimeter pada R4 sudah, selanjutnya itu pada R5. Kita masukkan saja. Kemudian kita hapus yang ini. Baru kita sambungkan. Atau kita hubungkan. Nah, setelah semua dihubungkan, langkah selanjutnya itu kita akan runkan. Atau kita akan menjalankan supaya nilai dari tiap-tiap nilai arus dari rangkaian ini terlihat. Baiklah, kita akan jalankan untuk yang R yang pertama. Kita display. Nah, maka akan didapatkan hasil seperti pada gambar. Kemudian untuk R yang kedua, berada di bawah, senilai 3,MA. Untuk yang ketiga, senilai 1,448 MA. Untuk R yang keempat, nah di sini ada perbedaan simbol atau satuannya, itu di sini UA, dan yang kelima itu 258 UA. Nah, inilah hasil dari rangkaian yang sudah kita cari. Nah, ini merupakan
hasil dari resistor, maksud saya hasil dari teorema superposisi untuk mencari kuot arus listrik. Maksudnya untuk mencari kuot arus. Sekian video dari saya. Kalau ada kata-kata saya yang salah atau cara penyampaian saya yang salah pada video kali ini, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.